Oke, jumpa lagi dengan sang review channel. Ini power bank buatan dari brand Aoki yang diberi label kode Basic Mini 20 Watt atau kode tipe PBN83S yang menggunakan sel dari baterai lithium ion jenisnya. Salah satu sel yang sudah teruji kualitasnya, usia pakainya, dan keawetannya. Salah satu contoh yang sudah menerapkan sel lithium ion diantaranya benda yang lain. Ini ada contoh dari brand B-Base. Ini center ya atau flashlight. Ini sudah menggunakan baterai sel lithium ion, usia pakainya 3 tahun, belum rusak. Contoh lainnya ini ada power bank dari brand Acmic, usia pakai sekitar 2 tahun lebih. Ini dia menggunakan sel lithium ion, juga belum rusak. Contoh yang lainnya ini ada dari brand Black Decker. Ini baterai dari bor cordless ya. Dia juga menggunakan baterai berjenis, lihat ini, Li-ion atau lithium ion ya. Seperti ini baterainya yang sudah saya bongkar. Nah, seperti ini. Dari brand LG ini baterainya. LG HB7. Usia pakai 4 tahun, belum rusak. Cukup kuat bukan? Contoh yang lainnya ini ada power bank buatan dari brand Anker. Berdasarkan deskripsinya, dia menggunakan sel dari Panasonic atau kalau tidak LG. Usia pakai 2-3 tahun, dia juga belum rusak. Nah, itu ya salah satu kekuatan dan keunggulan dari sel baterai lithium ion. Dia membawa tingkat keawetan yang lebih awet daripada power bank yang menggunakan sel polimer. Lihat ini. Dia sudah meledak atau kembung, usia pakai sekitar 1-2 tahun ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kali ini akan saya tes power bank dari brand Aoki ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya, tentunya yang sudah mendukung fast charging. Di antaranya nanti tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 Watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Dia juga sudah support adaptif fast charging 15 Watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini sudah support quick charging 18 Watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Juga sudah support fast charging Vivo 18 Watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Oppo Reno 3. Dia sudah support VOOC 20 Watt. Ini saya gunakan untuk merekam konten video ya, Oppo Reno-nya. Nah, nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini sudah support super fast charging 25 Watt. Nah, seru ya. Bagaimana performa power bank dengan output ini PD 20 Watt digunakan untuk charging ke ponsel Samsung super fast charging 25 Watt. Seperti apa performanya, kita lihat nanti. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Nah, ini sudah support supercharger 33 Watt. Seperti apa performa power bank Aoki Basic Mini 20 Watt ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan nanti? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Aoki PBN83S. Pertama, dia dikemas dengan kemasan model seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan dapat buku panduan seperti ini. Lalu kita akan dapat kartu garansi. Nah, ini ya, layanan purna jualnya ada di berbagai macam tempat. Nah, ya seperti ini. Nah, seperti ini kartu garansinya, garansi 2 tahun. Didukung oleh data script ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, data script seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger yang pendek seperti ini. Berjenis USB Type-C berwarna orange. Nah, seperti ini, pendek seperti ini ya. Merek polosan. Nah, lihat tidak ada tulisan Aoki-nya, tapi dari sisi kualitas kabelnya menurut saya sudah cukup berkualitas. Nah, lalu kita akan dapat power bank itu sendiri seperti ini desainnya. Nah, ya, ada tulisan Aoki seperti ini, lalu di depan ada tombol power atau indikator baterainya ya, yang ketika kita tekan, lihat dia akan nyala seperti ini. LED-nya ada 4 ya. Nah, ini tersisa 4 bar. Oh, tersisa 3 bar ya. Nah, seperti ini. Totalnya ada 4 bar. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ada port berjenis USB-A yang mendukung quick charging 3.0 ini ya. Ada tulisannya 3 seperti ini. Khusus untuk arus output saja ya. USB-A berwarna oranye. Lalu di sini ada
port USB Type-C atau PD yang berfungsi untuk recharging power bank atau in ya. Lalu untuk output bisa untuk in, bisa untuk outnya untuk PD ya. Nah, untuk PD ataupun yang lain bisa. Nah, seperti itu ya. Lalu di bagian belakang sini, ya sini ya. Ini spesifikasi power banknya. Lihat ini model PBN83S berkapasitas 10.000 mAh. Output maksimalnya dia bisa mencapai 22,5 watt. Nah, seperti itu ya. Tentunya ini karena sudah support apa namanya? Arus 4,5 volt kali 5 ampere. Ini perkiraan support VOOC 20 watt seperti itu ya. Dan Huawei SCP atau Supercharger Protocol nanti akan kita tes. Lihat ini rated power dari power bank ini mencapai hingga 5.800. Kalau istilah teman-teman itu mengatakan real capacity-nya. Jadi seperti ini. Ini cell capacity-nya dia 10.000 mAh. Ketika digunakan untuk charging ke ponsel, secara teori ya, masih secara teori, nanti akan saya tes real capacity-nya. Kalau di sini dia menulis 5.800. Nanti coba saya tes real capacity-nya dia mencapai 5.800 atau di atasnya, nanti akan coba saya tes. Sebagai perbandingan desain ya, ini ada power bank dari Acmic Digimax Super Mini. Ini AUK. Lihat perbandingannya. Kalau Acmic lebih ke kecil memanjang. Nah, seperti itu ya. Kalau AUK itu lebih ke persegi tapi pendek. Lihat ini. Nah, seperti ini perbandingannya. Nah, ya. Nah, sama-sama memiliki desain yang mini, tinggal disesuaikan dengan selera. Sebagai perbandingan lain, ini ada kartu ATM. Lihat perbandingannya. Nah, lihat. Dia seukuran kartu ATM, bahkan lebih kecil ya. Nah, ya. Cukup kecil sekali desain dari powerbank AUK PBN83S Mini ini ya. Baik, pertama tes fast charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya. Ini sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt. Oke ya. Pertama saya tes dengan menggunakan kabel bawaan powerbank ya. Nah, seperti ini kabel bawaannya berjenis USB Type-C to USB A yang berwarna orange seperti ini. Polosan, tapi kualitasnya cukup bagus ya. Tidak ada tulisan AUK-nya. Oke ya, akan saya hubungkan ke powerbank-nya sekarang. Lihat ini ada tulisannya fast charging. Artinya memang kabel bawaan dari powerbank AUK PBN83S ini mendukung fast charging ya. Baik, sekarang lanjut tes menggunakan kabel charger dari brand pihak ketiga yang ada wattmeternya seperti ini ya. Tujuannya saya menggunakan wattmeter seperti ini untuk mengetahui ya output dari powerbank itu bisa mencapai berapa watt dan status fast chargingnya aktif atau tidak dengan melihat dari wattmeternya yang ada di sini. Saya dari brand MC Dodo seri CA1080 yang sudah support arus hingga 6 ampere seperti ini. Oke ya, akan saya hubungkan ke powerbanknya sekarang. Lihat ini ada tulisannya PD atau fast charging 15 watt aktif ya. Pada real daya output hingga 14 watt ya. Oke, saya nyalakan ponselnya. Lihat ini ada tulisannya fast charging juga, yang artinya memang dia mendukung fast charging ya powerbank AUK ini. Oke, dilihat dari sisi yang lain. Lihat ini ada tulisannya fast charging juga di notifikasi. Oke, lihat dari sini juga di sistem baterai, lihat tulisannya ini fast charging connect. Nah, artinya memang powerbank AUK PBN83S ini memang benar-benar fast charging ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter. Nah, lihat ini ya, dia mencapai hingga 2300 mAh ya. Nah, itu ya kemampuan powerbank AUK PBN83S ini cukup bagus sekali charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang sudah support adaptive fast charging 15 watt, statusnya aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt ya. Saya menggunakan kabel charger dari USB Type-C to Lightning atau to iPhone seperti ini yang ada wattmeternya ya, untuk mengetahui status fast chargingnya ke iPhone itu aktif atau tidak. Oke ya, akan saya hubungkan ke jalur output USB Type-C atau output PD ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini ya, dia ada logo PD, artinya
power delivery atau fast charging 15 wattnya aktif ya. Cuman kalau iPhone itu memang sudah seperti ini ya, dia kelemahannya dia itu outputnya rendah ya. Nah ini cuma ada 7,4 watt ya, lihat ini dari teori fast charging 15 watt. Nah ya, terlepas dari itu semua, ini sudah menunjukkan dia support fast charging atau PD-nya aktif ya. Ya seperti itu ya. Ini mungkin tujuannya untuk melindungi tingkat kesehatan baterai biar dia tetap awet, mungkin seperti itu, sehingga dibuat wattnya rendah seperti ini. Tapi dia menurut saya tetap status fast chargingnya aktif ya. Oke, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support fast charging Vivo 18 watt ya. Nah, lihat ini ya, ada logo petir yang berputar seperti ini di sini, lihat. Nah, lihat ini. Ini dia kalau ke Vivo menunjukkan dia status fast chargingnya aktif ya, start dari baterai 5%. Lihat dari sini. Ini mode ponsel mati ya, lihat mode ponsel mati. Lihat dari sini. Dia mencapai output maksimal, lihat ini hingga 18 watt, status ada PD-nya juga yang menunjukkan dia juga support fast charging ya, intinya seperti itu. Oke, coba saya nyalakan ponselnya sekarang. Baik, ini mode ponselnya lah, lihat dari sini ini ada tulisnya fast chargingnya aktif, start dari baterai 5%. Lihat dari sini, lihat ini ada logo petir yang berputar seperti ini. Dilihat dari sini, lihat ini juga ada logo petir yang seperti ini. Itu menunjukkan dia memang support fast charging ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ampere meter ya, aplikasi ampere meter dia mencapai hingga berapa ampere ya arusnya. Nah ini ya, ketika dilihat dari sisi aplikasi ampere meter dia mencapai hingga 2500 berapa, masih naik ya, 2580 mAh, cukup bagus sekali ya. Performa powerbank AOKI PBN83S ini dalam mencharging ke ponsel Vivo Y21A, status fast charging 18 watt Vivo aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Nah seperti ini ponselnya ya. Nah ini ya. Nah ini dia outputnya dia mencapai hingga 14 watt pada saat kondisi layar mati, lihat ya. Nah seperti ini ya, status power bank tinggal 2 bar ya baterainya. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya ya. Nah pada saat layar mati dia mencapai hingga 14 watt ya. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah lihat dia mengalami penurunan daya hingga 50%, tinggal 7 watt ya. Lihat dia mengalami kenaikan lagi. Nah seperti itu ya, sistem yang ada di ponsel Xiaomi tetap, tapi dia status fast chargingnya aktif, lihat di sini ya. Nah ya, mulai start dari baterai 10%. Oke, lihat ini. Nah ini ada logo petir double yang intinya dia menunjukkan status fast chargingnya aktif ya. Sekarang coba saya menyalakan aplikasi ampere meter. Nah lihat ini dia mencapai hingga berapa, maksimalnya 1230. Jadi kalau mencharging ke ponsel Xiaomi ya, lebih baik saya sarankan kondisi layar mati. Nah agar mencapai fast charging pada kecepatan yang maksimal seperti itu ya. Tapi tetap status menggunakan powerbank AOKI PBN83S ini ke ponsel Xiaomi statusnya fast chargingnya aktif ya. Dilihat dari sisi petir double, output daya dia mencapai hingga 14 watt pada saat kondisi ponsel layar mati. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt ya. Saya menggunakan kabel dari brand MC Dodo seri CA1080 yang support arus hingga 6 ampere, ada wattmeternya seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, ada tulisannya VOOC aktif. Nah seperti itu ya. Lalu di sini juga ada tulisannya apa namanya, super fast charging. Nah artinya memang dia menunjukkan support super fast charging atau VOOC aktif. Oke, lanjut kita lihat dari sisi yang lain. Nah lihat dari sini. Nah ini ya, dia outputnya mencapai hingga 16 watt pada persentase baterai 44% ya. Nah lihat dari sini juga, ini ada logo petir berwarna hijau, artinya dia juga menunjukkan support fast charging 20 watt atau VOOC 20 watt seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter dia mencapai hingga berapa ampere outputnya.
Nah ini ya, dia mencapai output hingga 3300 mAh ya maksimalnya dengan menggunakan powerbank AOKI PBN83S ini. Cukup bagus sekali ya performa powerbank AOKI ini ketika mencharging ke Oppo Reno 3, support VOOC 20W, statusnya aktif. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini sudah support super fast charging 25W. Oke ya, akan saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai hingga 14W, ada status PD aktif, start dari baterai 7%. Nah, ini ketika mode ponsel nyala. Indikator wattmeter di USB charger dia mengalami penurunan daya. Ya, lihat ini tinggal 8W. Tadi yang asalnya mencapai hingga 14W, tapi dia tetap statusnya PD aktif. Entah ini error atau ponselnya yang kurang kompatibel terhadap wattmeter ini ketika mode ponsel nyala seperti itu ya. Oke, coba kita lihat dari sisi yang lain ya. Dilihat dari sisi sini, lihat ini ya. Nah, lihat ini status dia fast charging connect ketika menggunakan aplikasi Ampermeter. Coba lihat ini. Nah, lihat ya, dia hanya mencapai 770 atau 780 mAh maksimalnya. Sedangkan tadi ketika mode ponsel off ya atau mati, dia mencapai hingga 14W. Jadi menurut saya aplikasi Ampermeter ini dan wattmeter USB charger ini ketika mode ponsel nyala dia kurang kompatibel atau error, menurut saya seperti itu. Tapi secara keseluruhan powerbank AOKI ini ya support fast charging 15W atau adaptive fast charging 15W ke ponsel Samsung Galaxy A05 atau Samsung super fast charging 25W. Oke, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah support super charger 33W ya. Saya menggunakan kabel PD atau USB Type-C to USB Type-C dari brand Amic ya, ini dari brand Amic yang ada wattmeternya. Oke ya, tinggal 1 bar ini baterainya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Oke, ini start dari baterai 2% ya. Lihat ini, dia mencapai hingga outputnya 16 sampai 15W. Ada logo PD atau istilahnya fast chargingnya aktif loh ya pada saat status ponsel mati. Sekarang coba saya hidupkan ya. Nah, ini ketika ponsel dalam keadaan hidup, wattnya turun menjadi 13 dan logo PD-nya hilang. Dilihat dari sisi wattmeter yang ada di USB charger ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang lain ya. Lihat ini. Nah, lihat ini. Ini ada logo petir double. Artinya dia statusnya tetap masih fast charging ya. Dilihat dari sisi yang ada di notifikasi ponsel. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi aplikasi Ampermeter ya. Dia mencapai hingga berapa ampere outputnya. Nah, ini output ketika dilihat menggunakan aplikasi Ampermeter, dia mencapai titik maksimal hingga 2150 mAh pada ponsel Infinix Hot 30. Status fast chargingnya aktif ya. Oke, sekarang tes recharging dari powerbank AOKI ini ya. Speed rechargingnya dia nanti terlihat berapa jam dari persentase baterai mulai habis hingga terisi 100%. Lihat ini, LED-nya sudah berkedip-kedip seperti ini, artinya dia sudah habis total ya baterainya. Saya menggunakan adapter charger dari brand Hippo ya. Ini Hippo Turbo. Nah, seperti itu ya. Ini support VOOC 20W dan power delivery hingga 30W yang ada wattmeternya seperti ini ya. Oke, saya menggunakan kabel charger dari brand Amic ya. Kabel USB PD ya, kabel chargernya. Lihat ini ada wattmeternya juga untuk memantau dia wattnya berapa watt seperti itu ya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Oke, ini sudah saya hubungkan. Lihat wattmeter yang ada di USB charger ya. Lihat dia jalan antara 18W hingga 21W naik turun. Ada logo PD yang menunjukkan dia mendukung fast charging atau power delivery-nya on ya. Sekarang kita lihat dari sisi
struktur daya yang ada di adapter charger. Lihat ini ya, dia outputnya mencapai hingga 12,1 volt dikali 1,61 miliampere. Nah seperti itu ya, lihat ini ya. Nah seperti itu ya. Baik, sekarang akan saya timer ya untuk mengetahui speed chargingnya. Nanti dia dari 0% sampai full 100% mencapai hingga berapa menit atau berapa jam start dari sekarang. Baik, sekarang sudah menunjukkan di menit ke 3 jam lebih 6 menit. Power bank sudah menunjukkan LED tidak berkedip, artinya sudah terisi penuh. Nah seperti ini ya. Kalau sudah terisi penuh, LED-nya tidak berkedip. Dilihat dari wattmeter yang ada di USB charger pun juga sudah menunjukkan 0 watt. Artinya memang dia sudah benar-benar terisi penuh. Oke, timernya akan saya matikan dahulu. Baik, sekarang lanjut tes real capacity power bank ya. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah mendukung supercharger hingga 33 watt. Lihat ini, power banknya sudah menunjukkan terisi penuh ya, ada di 4 bar seperti itu ya. Nah oke, akan saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat ini, start di baterai 1% ya. Lihat di wattmeter yang ada di kabel charger ya, menunjukkan outputnya dia mencapai hingga saat ini 14 watt dan ada logo PD, artinya statusnya fast chargingnya aktif ya di 14 watt. Oke, saya timer sekarang untuk mengetahui sekalian speed charging ke ponsel ya, dari baterai 1% hingga terisi 100% pada ponsel Infinix Hot 30 ini yang memiliki baterai 5000 mAh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Oke, sekarang di menit ke 1 jam 35 menit kondisi ponsel sudah menunjukkan LED indikator chargingnya sudah mati ya. Lihat ini, tinggal 4 watt ya dayanya ini. Nah ya, sudah terisi 100% ya. Oke, saya cabut dahulu bagian kabelnya. Saya stop dahulu timernya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang sudah support super fast charging 25 watt dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Lihat ya, power banknya tersisa 2 bar baterainya. Oke ya, akan saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 1%. Saya nyalakan timernya sekarang. Baik, sekarang di menit ke 55 menit ya. Kondisi power bank sudah menunjukkan baterainya habis ini ya. LED-nya sudah tidak nyala. Lalu dilihat dari sisi wattmeter USB charger juga sudah mati ya. Oke, saya nyalakan sekarang untuk melihat dia terisi berapa persen. Oke, ini ponselnya sudah saya nyalakan. Kita lihat baterainya terisi berapa persen. 36%. Anggap dibulatkan menjadi 40% dari baterai 5000 mAh. Jadi ini ponselnya terisi sekitar 2000 mAh ya ke Samsung Galaxy A05. Tadi waktu sesi pertama untuk charging atau real tes real capacity power bank ke Infinix Hot 30 terisi 100% dari 5000 mAh. Jadi totalnya real capacity dari power bank AOK ini mencapai hingga 7000 ya. 5000 ke Infinix, 2000 ke Samsung. Nah, jadi menurut saya power bank ini real capacity-nya sudah cukup bagus sekali ya. Mengingat dari AOK itu mengklaim real capacity atau rated capacity power bank ini mencapai hingga 5800, sedangkan saya tes mencapai hingga 7000 mAh. Jadi sudah cukup bagus sekali ya real capacity dari power bank AOK ini. Oke, jadi kesimpulannya power bank AOK PBN83S atau basic mini 20 watt yang saya beli dengan harga sekitar 269 ribuan. Kalau bisa bermain-main dengan voucher, kita bisa mendapatkan harga setara dengan harga 210 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi. Beberapa keunggulan dari power bank AOK PBN83S ini ya.
dia menggunakan sel berjenis lithium ion seperti ini selnya kurang lebih. Dia sudah cukup kuat sekali ya jenis sel lithium ion ini, dan banyak brand ataupun alat-alat yang lain sudah menggunakan sel jenis lithium ion ini, diantaranya seperti alat bor cordless ataupun alat pertukangan yang menggunakan baterai. Dia biasanya menggunakan baterai berjenis lithium ion seperti ini. Seperti ini apa namanya? Black Decker ya. Ini baterai dari bor cordless saya. Buatan tahun 2018. Sampai sekarang belum drop. Nah, seperti itu ya. Cukup awet sekali. Berarti sudah berapa tahun? 2018 ke 2024, sudah 4 tahun. Belum rusak. Nah, seperti itu ya. Lalu ada dari power bank Anker. Ini juga menggunakan sel baterai lithium ion. Ini selnya klaimnya ya dari brand Panasonic. Belum rusak, usia pakai 2 tahun, masih normal dan awet sampai sekarang. Nah, seperti itu kekuatan dari sel dari lithium ion jenisnya. Lalu keunggulan yang lain, dia memiliki desain yang cukup kecil ya. Setara kecilnya dengan apa namanya kartu ATM, bahkan lebih kecil ini. Nah, itu ya keunggulan dari sisi desain. Lalu dari sisi fast charging ya, berdasarkan tes saya kemampuannya juga cukup bagus sekali ya. Power bank AUK ini mampu fast charging mulai dari ponsel yang mendukung fast charging. Tadi tes saya ke iPhone 8 PD2 atau fast charging 15 watt statusnya aktif. Lalu fast charging ke ponsel Samsung M11 adaptif fast chargingnya dia juga aktif. Lalu tes ke ponsel Vivo Y21A dan Xiaomi Redmi 9, fast charging kedua ponsel itu di 18 watt dia juga aktif. Lalu tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang sudah support VOOC 20 watt menggunakan power bank ini, status VOOC 20 wattnya dia juga aktif. Lalu tes ke ponsel yang sudah support supercharger mulai dari Samsung Galaxy A05 super fast charging 25 watt dan Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, dia mampunya di ring fast charger ya. Kalau Samsung itu fast charger atau adaptif fast charging 15 watt, lalu naik ke super fast charging 25 watt. Nah, ketika menggunakan power bank ini dia hanya mampu di adaptif fast charging 15 watt. Kalau dari Infinix dia itu fast charging 18 watt lalu naik ke super fast charging atau supercharger 33 watt. Ketika menggunakan power bank ini dia mampunya di fast charging 18 watt. Dari sisi speed recharging power bank ya, power bank ini dari persentase baterai 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 3 jam. Menurut saya itu sudah cukup cepat ya, dibandingkan dengan brand lain ada yang mengklaim ya dia itu full charging dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu 4,5 jam. Nah, ada yang lebih cepat dari power bank ini yaitu berdasarkan tes saya dari brand Snapper. Dia dari 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 2,5 jam. Tapi rata-rata power bank yang saya tes itu dia membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Dia rata-rata full charging dari persentase baterai 0 hingga 100% dia 3,5 jam. Jadi kalau ini menurut saya 3 jam itu sudah cepat ya, di atas rata-rata. Lalu dari sisi real capacity power bank ini berdasarkan tes saya untuk charging ke Infinix Hot 30 kapasitas baterai 5000 mAh terisi full 100%. Sisanya saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 kapasitas baterai 5000 mAh dia terisi 36% atau gampangnya dianggap terisi 40%. Jadi dia terisi 2000 mAh plus ini 5000 mAh. Jadi real capacity dari power bank AUK ini mencapai hingga 7000 mAh. Nah, klaimnya dari AUK ya, ini dia klaimnya itu dia real capacity-nya ini ya, dia 5800, tapi berdasarkan tes saya dia mencapai hingga 7000. Jadi menurut saya sudah lebih dari cukup lah ya real capacity dari power bank ini di atas dari klaimnya dari brand AUK. Selanjutnya kekurangan dari power bank ini diantaranya ya ada 2 kekurangan dari power bank ini. Dia masih menggunakan indikator LED jagung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tidak menggunakan indikator baterai yang seperti ini, digital seperti ini. Jadi menurut saya kurang interaktif ya.
indikator baterainya atau indikator powernya. Lalu yang kedua, dia tidak ada indikator fast chargingnya, ya hanya warna putih seperti ini ya. Kalau misalnya ada indikator LED seperti ini, ketika fast chargingnya aktif, LED-nya berubah menjadi warna biru atau warna hijau. Ada sebagian powerbank ada yang seperti itu. Tapi AOK ini tidak ada indikator fast chargingnya aktif atau tidak, dia tidak ada. Nah kalau ini dia indikatornya yang petir seperti ini indikator fast chargingnya aktif. Nah seperti itu kekurangan dari powerbank AOK ini. Terlepas dari itu semua, dia membawa sel inti utama dari fitur powerbank AOK ini ya, menggunakan sel lithium ion. Menurut saya sudah lebih dari cukup ya, mengingat kita membutuhkan powerbank yang berkualitas dan usia pakainya lebih lama ya daripada fitur-fitur yang lain. Selain itu powerbank ini memiliki desain yang cukup mini ya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang powerbank AOK PBN83S ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usul lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli powerbank AOK PBN83S ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.